Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan ejaan yang disesuaikan edisi 5. Macam-macam ejaan. 1. Huruf abjad. 2. Huruf vokal. 3. Huruf konsonan. 4. Gabungan huruf vokal. 5. Gabungan huruf konsonan. 6. Huruf kapital. 7. Huruf miring. 1. Huruf abjad akan dibacakan oleh saudari Ika. 1. Huruf abjad. Huruf abjad adalah satuan kumpulan huruf berdasarkan urutan yang umum dan baku. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Abjad dalam ejaan bahasa Indonesia dapat kalian lihat penjelasannya berikut ini. Adapun contoh dari abjad ejaan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Jenis-jenis huruf abjad, huruf besar atau kapital. Contohnya A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Huruf kecil contohnya A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Nama huruf abjad A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Contoh huruf abjad dalam kalimat. A. Aku dan ayah akan pergi mancing hari ini. B. Budi adalah anak yang baik, dia selalu membantu kedua orang tuanya bekerja sepulang sekolah. C. Cita-cita Ani sangat mulia, karena dia ingin menjadi seorang guru. D. Durian merupakan buah yang paling enak yang pernah saya makan. E. Elang itu memangsa tikus di sawah Pak Rangga. Materi kedua akan disampaikan oleh Nur Aisyah. 2. Huruf vokal. Berdasarkan laman PUB daring, huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia dan terdiri atas 5 huruf yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf vokal pada umumnya dapat ditempatkan di depan, di tengah, maupun di akhir suatu kata. Huruf A, posisi awal, contoh, api. Posisi tengah, contoh, padi. Posisi akhir, contoh, lusa. Huruf E, posisi awal, contoh, enak, ember, emas. Posisi tengah, contoh, petak, pendek, kena. Posisi akhir, contoh, sore, pipe. Huruf I, posisi awal, contoh, itu. Posisi tengah, contoh, simpan. Posisi akhir, contoh, murni. Huruf O, posisi awal, contoh, oleh. Posisi tengah, contoh, kota. Posisi akhir, contoh, radio. Sedangkan huruf O, posisi awal, contoh, ulang. Posisi tengah, contoh, bumi. Posisi akhir, contoh, ibu. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Ulfa. 3. Huruf konsonan. Merujuk pada PUEBI daring, huruf konsonan diartikan sebagai huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia. Abjad ini terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Menurut KBBI, huruf konsonan adalah huruf yang digunakan untuk melambangkan fomen konsonan, yaitu B, C, D, dan seterusnya. Huruf ini disebut juga dengan huruf mati. Huruf konsonan posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. B. Bahasa sebut adab. C. Cakap, kaca. D. Dua, ada, abad. F. Fakir, kafan, maaf. G. Guna, tiga, gudeg. H. Hari, saham tuah. J. Jalan, manja, mikraj. K. Kami, paksa politik. L. Lekas, alas, akal. M. Maka kami diam. N. Nama, tanah, daun. P. Pasang, apa, siap. Q. Qoriah, ikro. R. Raih, bara, putar.
S sampai asli tangkas, T tali mata rapat, V variasi lava molotov, W wanita hawa takraw, X xenon, Y yakin payung, Z zeni lazim jus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elmi. Gabungan huruf vokal. Terdapat dua kaidah penulisan gabungan huruf vokal dalam EYD edisi 5 yang terbaru, yakni gabungan huruf vokal jenis monokrop dan diftrong. Monoftong adalah gabungan dua huruf vokal yang dibaca menjadi satu huruf. Dalam EYD edisi 5, gabungan huruf vokal monoftong dilambangkan dengan huruf EU yang dibaca E. Penggunaan huruf vokal monoftong terdapat pada awal, tengah, dan akhir kata. Contoh penggunaan gabungan huruf vokal monoftong sebagai berikut. Awal kata Eurih, tengah kata Seudati, akhir kata Sadeu. Berikut ini merupakan contoh penggunaan gabungan huruf vokal diftong. Penggunaan diftong AI awal kata Aikido, tengah kata Kailan, akhir kata pandai. Penggunaan diftong AU awal kata audit, tengah kata taufik, akhir kata harimau. Penggunaan diftong EI awal kata eigendom, tengah kata geyser, akhir kata survei. Penggunaan diftong OI awal kata oikomene, tengah kata boikot, akhir kata koboi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Samsudin. Silakan kepada Saudara Samsudin untuk membaca materi. Gabungan huruf konsonan. Penggabungan huruf konsonan dalam kaidah bahasa Indonesia, dua kata konsonan dapat dibaca menjadi satu konsonan. Terdapat 4 gabungan huruf konsonan yang dapat dibaca menjadi satu konsonan, yaitu KH, NG, Neng, Nyai, saya. Keempat huruf tersebut dapat digunakan di awal kata, tengah kata, dan akhir kata kecuali huruf N-nya. Contoh penggunaan huruf konsonan dalam EYD edisi 5 sebagai berikut. 1. Contoh penggunaan huruf KH. Awal kata khusus, tengah kata akhir kata tarikh. 2. Contoh penggunaan huruf Neng. Awal kata ngarai, tengah kata bangun, akhir kata senang. 3. Contoh penggunaan huruf NY. Awal kata nyata, tengah kata banyak. 4. Contoh penggunaan huruf SY. Awal kata syarat, tengah kata musyawarah, akhir kata orasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nuraisyah. Silakan. 6. Huruf kapital. Menurut Kampus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, huruf kapital merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama nama sendiri seperti A, B, C. Pengertian huruf kapital dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia.
PUBI yang disempurnakan berikut adalah fungsi huruf kapital. 1. Menunjukkan nama orang atau julukan. Contoh Soekarno, Joko Widodo, Dewi Sartika. 2. Digunakan sebagai huruf awal pada kalimat. 3. Menjelaskan sebuah nama etnis, bangsa, maupun bahasa. 4. Sebagai huruf pertama yang biasanya digunakan penulisan judul buku, majalah atau artikel, dan lain sebagainya. 5. Memperjelas singkatan nama gelar, jabatan, atau pangkat seseorang. Contoh DR untuk penyebutan Dr. SE untuk sarjana ekonomi. 6. Sebagai bagian dari huruf pertama dalam penulisan nama daerah. 7. Menegaskan penulisan bukan, tahun, hari, dan beberapa hari besar lainnya. 8. Mengeraskan penulisan nama tempat dan instansi. 9. Sebagai awal dari penulisan yang berhubungan dengan agama atau kitab suci. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Insanul Solihin. Insanul Solihin, silakan. Huruf miring. Menurut buku edisi terlengkap PYD dan Sastra Indonesia untuk dunia penulisan oleh Anissa Dwi, huruf miring adalah huruf yang digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Penetapan huruf miring tidak berlaku pada judul skripsi, tesis, atau disertai yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan. Penggunaan huruf miring. 1. Sebagai penegasan atau pengkhususan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Contoh, Dimas bukan menolong, melainkan ditolong. 2. Untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan berbahasa Indonesia. Contohnya, nama ilmiah padi adalah Oryza sativa. Pemakaian huruf miring dalam tulisan tangan atau ketikan dapat digarisbawahi. Hal ini untuk mempermudah penandaan dalam tulisan. Untuk materi selanjutnya telah habis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau salah, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.